Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kunyit, si kuning kecil yang satu ini banyak dikenal oleh masyarakat. Nah, rimpang kunyit ini banyak digunakan sebagai bumbu dapur, produk kosmetik, atau obat-obatan tradisional. Kunyit atau kurkuma domestik termasuk salah satu tanaman rempah dan obat. Habitat asli tanaman ini meliputi wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami persebaran ke daerah Indo-Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika. Hampir setiap orang Indonesia dan India serta bangsa Asia umumnya pernah mengkonsumsi tanaman rempah ini, baik sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu, atau untuk menjaga kesehatan dan kecantikan. Kunyit merupakan bumbu dapur yang sering kita konsumsi. Bahkan kunyit ini banyak sekali dijadikan sebagai tambahan bumbu dapur favorit. Dan ternyata kunyit ini banyak sekali manfaatnya buat tubuh. Nah, sebenarnya ada apa sih rahasia di balik tanaman kunyit ini? Mari kita saksikan tayangan berikut. Kunyit merupakan salah satu rempah-rempah yang sangat dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat. Memiliki nama latin Curcuma domestica dan family Zingiberaceae, kunyit merupakan tumbuhan asli Asia, terutama Asia Tenggara. Sekarang, penyebarannya telah sampai ke Afrika dan Australia. Kunyit ditanam di mana-mana. Di negara-negara timur, kunyit digunakan sebagai pengganti safran dan warna kuning, seperti di India dan Indonesia dipakai untuk nasi kuning. Dan sebagai obat, seperti di Cina, Jepang, Indochina, Semenanjung Melayu, dan Indonesia. Di Indonesia, ditanam dan ditemukan liar di mana-mana. Kunyit atau Curcuma domestica adalah tanaman ternak tahunan. Hampir di seluruh pulau Jawa, kunyit tumbuh dan berkembang secara liar di semak-semak hutan jati. Kunyit merupakan tumbuhan daerah subtropis sampai tropis dan tumbuh subur di dataran rendah lebih kurang 90 meter sampai pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Kunyit termasuk jenis rumput-rumputan. Tingginya sekitar 1 meter dan bunganya muncul dari pucuk batang semu dengan panjang sekitar 10-15 cm dan berwarna putih. Daunnya lebar berlanset, licin, dan berbatang panjang. Warnanya kuning muda sampai putih, berangkai kemerah-merahan, umbi akarnya berwarna kuning tua, berbau wangi aromatis yang luar biasa dan rasanya agak manis. Kunyit mempunyai batang pohon semu dan basah. Daunnya mirip dengan tumbuh-tumbuhan jenis pisang-pisangan. Pelepah-pelepah daun kunyit yang dominan berwarna hijau membentuk batang dengan helaian daun berbentuk bulat telur. Rimpangnya memiliki banyak cabang dengan kulit luarnya berwarna jingga kecoklatan. Buah daging rimpang kunyit berwarna merah jingga ke kuning-kuningan.
Di antara manfaat dari kunyit itu ada sejenis kandungan zat yang luar biasa, dan ini sudah banyak diteliti, yaitu kandungan zat yang kita sebut dengan kurkuminoid, di mana zat ini bersifat sebagai hepatoprotektor, sehingga kunyit ini sangat bagus sekali untuk permasalahan yang berhubungan dengan masalah hati. Karena hati merupakan organ yang sering sekali mendapat bahan-bahan racun yang sering kita makan. Oleh karena itu, bagi penderita yang mempunyai masalah hati, apakah itu sirosis atau hepatitis atau peningkatan kadar SGOT, SGPT, maka solusinya adalah kunyit, karena zat tersebut mampu merangsang regenerasi sel hati. Ketika regenerasi itu berjalan dengan baik, maka proses hati pun menjadi lebih sempurna. Kunyit merupakan tumbuhan obat-obatan yang sering disebut di farmakop, rumusan obat-obatan nasional, atau ditulis sebagai resep resmi. Dipakai di 23 negara dan menjadi daftar prioritas WHO tentang tumbuhan obat-obatan yang paling banyak dipakai di dunia. Di Indonesia, kunyit banyak sekali dipakai dalam campuran obat atau jamu. Nah, bagaimana pemirsa? Anda sekarang sudah mengetahui kan sedikit tentang khasiat tanaman kunyit. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan pendapat dari narasumber. Di dalam kunyit juga terdapat zat yang memiliki efek anti radang. Kunyit mengandung zat yang cukup luar biasa. Salah satunya adalah zat yang mampu menutupi luka. Oleh karena itu, kunyit ini bisa dipakai untuk membantu pengobatan penyakit lambung atau yang kita sebut dengan gastritis, karena dia merupakan penutup luka yang terbaik. Seperti kita ketahui bahwa kalau kita memarut kunyit, maka tangan kita sering berbekas berwarna kuning yang kadang-kadang sulit sekali untuk dihilangkan. Begitu juga dengan baju dan sebagainya. Oleh karena itu, pada penderita yang penyakit gastritis atau sakit ma, sangat direkomendasikan untuk mengkonsumsi kunyit. Karena kunyit bersifat sebagai pelapis luka, sehingga ketika ada proses pencernaan berlangsung, maka luka yang didampakkan karena efek gastritis itu bisa tidak bertambah luka dan bahkan bisa memperbaiki fungsi sel-sel pada lambung tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, kunyit mengandung banyak elemen yang sangat bermanfaat untuk kesehatan manusia. Antara lain, 1. Minyak atsiri atau volatile oil sebanyak 6%, meliputi keton sesquiterpen, turmeron, tumeon 60%, zingiberin 25%, felandren, sabinen, borneol, dan sineol, terdiri dari golongan senyawa monoterpen. Dan 2. Kurkuminoid sebanyak 5%, meliputi kurkumin 50-60%, monodesmetoxikurkumin, dan bidesmetoxikurkumin. Kurkuminoid merupakan zat warna kuning pada kunyit. 3. Karbohidrat 3%, protein 30%, lemak 1%-3%, pati 8%, vitamin C 45-55%, garam-garam mineral, zat besi, fosfor, dan kalsium. Di dalam kunyit juga terdapat zat yang memiliki efek anti radang, sehingga kunyit sangat bagus sekali untuk mengurangi efek peradangan, khususnya pada persendian.
Oleh karena itu, kunyit juga bisa dipakai untuk mengobati radang-radang sendi. Caranya mudah, tinggal memarut, kemudian memeras, merebus, kemudian hasil perasannya diminum, dan ampasnya bisa ditempelkan di tempat yang sakit. Dari komponen-komponen kimia tersebut, kurkuminoid merupakan yang paling sering diperhatikan karena kandungannya. Pada kurkuminoid, senyawa kurkumin merupakan komponen terbesar, sehingga sering kadar total kurkuminoid dihitung dengan satuan persen kurkumin. Oleh sebab itu, beberapa penelitian baik fitokimia maupun farmakologi lebih ditekankan pada kurkumin. Selain itu juga kunyit juga mengandung zat yang sangat bagus untuk meredakan batuk dan mencegah kejang. Oleh karena itu, kalau ada penderita yang sakit batuk, bisa campurkan kunyit ke dalam minumannya kemudian diminumkan. Dengan komponen-komponen kimia yang dikandungnya, kunyit memiliki banyak manfaat. Selain sering digunakan sebagai rempah-rempah, kunyit juga sering digunakan sebagai bahan pewarna karena mengandung kurkuminoid. Kunyit merupakan bahan pewarna alami yang sangat efektif. Di samping itu, kunyit lebih banyak digunakan sebagai flavoring. Makin tinggi kandungan minyak atsirinya, makin kuat cita rasa dan aroma kunyit. Makin tinggi kandungan kurkuminnya, makin besar kekuatan pewarnaannya. Dan selain itu juga kunyit mengandung zat yang mencegah timbulnya efek kejang. Oleh karena itu, bagi anak-anak kecil yang mudah sekali kejang, sebaiknya mengkonsumsi kunyit dalam jumlah yang banyak. Studi keamanan atau uji toksisitas terhadap rimpang kunyit menunjukkan ekstrak kunyit aman digunakan dalam dosis terapi. Rimpang kunyit yang diberikan secara oral tidak memberikan efek teratogenik atau dampak pada embrio atau janin pada tikus. Keamanan ekstrak kunyit selama kehamilan belum terbukti. Penggunaan selama kehamilan harus di bawah pengawasan medis. Ekskresi ekstrak kunyit melalui ASI dan efeknya pada bayi belum terbukti. Sebaiknya, penggunaan selama menyusui di bawah pengawasan medis. Secara tradisional, air rebusan rimpang yang dicampur dengan gambir digunakan sebagai air kumur untuk gusi bengkak. Sementara salep dari kunyit dengan asam kawak digunakan untuk pengobatan kaki luka. Salep yang dibuat dari campuran kunyit dengan minyak kelapa banyak digunakan untuk menyembuhkan kaki bengkak dan untuk mengeluarkan cairan penyebab bengkak. Ataupun kunyit yang diremas-remas dengan biji cengkeh dan melati digunakan untuk obat radang hati dan penyakit kulit. Sementara akar kunyit yang diremas-remas dapat digunakan sebagai obat luar penyakit bengkak dan rematik.